Oke. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah yang sudah hadir. Boleh untuk silahkan absen dulu. Dari mana kotanya? Sebelum kita mulai sebentar lagi insya Allah. Dalam 2 menit ke depan kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Kelas hari ke-7. Oh, Masya Allah sudah 1 pekan. Hari ke-7. Yes. Oke. Dari mana saja teman-teman ini? Oke, kita selamat datang yang sudah hadir. Mbak Etik Soekarno, Masya Allah Mbak Etik. Juniati Abduh, Pak Rosat, Plung Kreativo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Eli Cahyadi, bagaimana kabarnya Coach Pak Plung Kreativo? Alhamdulillah kabarnya sehat, luar biasa. Pak Juniati Abduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak Dwi Mariani dari Magetan. Oke, Bu Eba. Selamat datang Kang Ade Irawan yang ganteng sendiri ya. Pak Adam Ibrahim, Mas Iwan Susanto yang luar biasa. Masya Allah ini orangnya luar biasa sekali. Bu Eba, Bogor hujan ya? Masya Allah, hujan-hujan malam-malam begini di rumah asik ya, ngopi. Oke. Selamat datang Pak Herman Basri dari Jakarta, orang Ambon ya. Pak Nonot, ya Allah Pak Nonot, alhamdulillah. Bu Nur dan teman-teman semuanya, alhamdulillah selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Dan ini adalah hari ke-7 teman-teman. Hari ke-7, alhamdulillah. Hari ke-7 kita berbagi ilmu, hari ke-7 kita sharing. Dan tema kita malam hari ini adalah lanjutan dari tema kita kemarin tentang membangun dream book. Pada hari kemarin saya mengatakan bahwa ada 4 syarat untuk membuat impian kita tercapai. Saya menutup pertemuan kemarin dengan mengatakan bahwa setiap kemenangan ada syaratnya, sebagaimana setiap kegagalan juga ada sebabnya. Maka kalau kita ingin supaya menang, kita ingin supaya menjadi orang luar biasa, penuhi syarat-syarat kemenangan itu, penuhi syarat-syarat untuk menjadi orang sukses, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Lalu ada 4 syarat. Syarat yang pertama kemarin adalah mi faktor. Mi faktor atau faktor saya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ingat materi kemarin ya. Ada 5H, ada 4H, ada 2A, ada 4B. Masya Allah, pusing itu ya belajar kimia ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang faktor yang kedua. Faktor yang kedua, apa yang membuat impian kita bisa tercapai. Alhamdulillah. Oke, sudah siap teman-teman semuanya? Kalau teman-teman merasa bahwa kuliah kita atau taklim kita pada malam hari ini penting atau pada malam hari ini bagus, tolong untuk di-share, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak orang yang memiliki kehidupan lebih bagus, semakin banyak orang yang positif. Di saat keadaan sedang negatif, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang mengatakan atau banyak orang yang pikirannya parno, pikirannya takut. Nah, mudah-mudahan dengan menonton video-video ini, menonton
kajian-kajian ini semuanya menjadi positif dan semuanya menjadi bangkit lagi untuk menjadi orang sukses. Kita share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Dan kita mulai hari ini teman-teman semuanya. Sudah jam 8:05 dan saya dari kota Solo. Pertama-tama ingin mendoakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga banyak rezekinya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan banyak rezeki pada teman-teman semuanya, ya. Rezeki yang banyak, penuh berkah, penuh manfaat. Ya, kemudian kita mengucapkan salawat kepada Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat Nabi yang senantiasa istiqomah, dan juga para penerusnya yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah. Oke teman-teman, sebelum kita berbicara tentang materi kita hari ini, alhamdulillah saya dari pagi itu di pondok pesantren di Solo, dan aktivitas ya mengajar di Rosah dari pagi, mengajar dari pagi. Jadi pagi saya ngajar, hari ini hari Senin. Hari Senin belajarnya bukunya ini Akhlak Rasulullah, diambil dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim kita mempelajari akhlak Rasulullah, kita jadikan contoh dan diajarkan. Saya ngajar ini dari kitab yang ditulis oleh Abdul Mun'im Al-Hashimi. Ini kalau hari Senin belajar ini santri-santri. Kalau hari Selasa besok belajarnya ini, The Secret of Wealth Creation. Bagaimana rahasia untuk menciptakan kesejahteraan. Ini bagus nih. Ini bicara soal uang, duit. Teman-teman masih doyan duit? Tuyul aja doyan. Kalau hari Rabu belajarnya ini. Ini bukunya Family Business. Family Business itu kalau di Indonesia kita sebut ya usaha UKM atau UMKM. Ya intinya family business itu ciri-cirinya satu, di mana masih tersentral kekuasaan pada owner, ya belum terbagi rata. Dua, masih penilaiannya masih like and dislike, belum objektif, dan ada yang banyak. Ada beberapa lagi ciri-cirinya yang lain. Dan di dalam buku ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas buku ini. Ini buku ini biasanya dibahas kalau di sini di di pondok biasanya saya bahas. Anak-anak santri belajar buku ini. Jadi masalah-masalah di sini misalnya saya kasih contoh, masalah-masalah yang ada pada bisnis keluarga. Satu, value konflik nilai antara profesional dengan keluarga, konflik nilai. Kadang-kadang ada orang yang bagus kerjaannya tapi bukan keluarga. Kadang-kadang ada orang keluarga tapi kerjaannya nggak bagus. Nah ini masalah yang kedua, succession itu suksesi, pergantian dari owner pertama ke owner kedua. Ternyata di Indonesia itu di dalam buku ini ditulis oleh Boston Consulting Group, BCG. Jadi di sini dikatakan bahwa ternyata rata-rata di Indonesia itu rata-rata cuma sampai 2 generasi perusahaan itu, cuma 2 generasi. Kalau di Singapura atau di Amerika itu sudah sampai 5 atau 4 generasi rata-rata. Kalau kita Indonesia ya 2 generasi. Jadi sampai ada idiom generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Masalah yang ketiga biasanya adalah struktur manajemen. Itu biasanya bermasalah di dalam konflik di dalam bisnis keluarga. Just masalah alignment dan juga masalah kompensasi itu juga jadi masalah biasanya. Masalah kompetensi ya, dan juga masalah revenue distribution. Ini bagus sekali, ini saya baca dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Jadi saya membenahi bisnis keluarga. Oke, dan hari ini kita akan bicara tentang faktor kedua yang membuat impian kita tercapai. Teman-teman semuanya, saya pengen bertanya sebelumnya. Siapa di sini yang pengen impiannya tercapai? Angkat tangannya, katakan saya. Tulis saya jika ingin impiannya tercapai. Apapun impiannya, impian tahun 2020, 2021, 2025, 2030, mudah-mudahan tercapai. Siapa yang pengen impiannya tercapai? Ketik saya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita impikan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai impian kita? Faktor yang kedua, saya kasih judul, saya kasih nama Married the Dream. Married the Dream. Married the Dream. Married artinya menikah, ya. The Dream artinya impian.
Jadi apa sih artinya? Begini, orang menikah itu satu, dia akan berkorban untuk pasangannya, pasti dong. Untuk keluarganya, pasti nggak? Yes, dia akan berkorban. Yang kedua, orang menikah itu dia akan menjadikan pernikahan, dia akan menjadikan keluarganya menjadi prioritas. Betul nggak? Jadi prioritas, keluarga itu prioritas. Married the dream, married itu juga artinya dia akan fokus. Dia akan fokus. Nah, sama seperti kita married dengan keluarga, married membangun keluarga, dream agar bisa tercapai kita juga perlu untuk married the dream. Nah, menikah dengan impian kita. Maksudnya apa menikah dengan impian kita di poin kedua? Maksudnya apa? Oke, jadi maksudnya begini. Albert Einstein mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan teman-teman memahami kalimatnya. Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu penting, knowledge itu penting, tapi ada yang more than knowledge, ada yang more important than knowledge. Apa itu? Imajinasi. Maksudnya apa kalimatnya Albert Einstein itu? Bahwa imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Teman-teman, imajinasi adalah sesuatu yang ada di dalam kepala kita, yang kita gambarkan di dalam kepala kita tentang kita mau kemana, tentang kita mau kemana. Itu imajinasi. Kita mau kemana, atau tujuan kita mau kemana, itu imajinasi. Sedangkan knowledge adalah ilmu atau cara bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Jadi imajinasi itu kita mau kemana, sedangkan knowledge itu adalah cara kita mau kemana. Sekarang kita bayangkan kalau orang pintar, dia punya banyak knowledge, dia tahu cara untuk bisa kemana, tapi dia tidak punya tujuan mau kemana. Bisa dibayangkan nggak? Seseorang itu tahu cara mau kemana, tapi dia nggak punya tujuan mau kemana. Apakah dia sampai kemana? Rumit ya. Apakah dia bisa kemana-mana? Seseorang itu dia punya ilmu, dia tahu caranya bagaimana untuk bisa sampai ke sebuah tempat, tapi dia tidak punya keinginan untuk kemana-mana. Maka dia tidak akan pernah kemana-mana. Makanya Einstein mengatakan, kita tahu mau kemana itu lebih penting daripada tahu bagaimana caranya ke sana. Karena orang yang mau kemana, orang yang sudah tahu dia mau kemana, dia akan terdorong untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa ke sana. Pada pertemuan lalu saya mengatakan kecepatan orang yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi itu tidak penting ketika dia tidak tahu arahnya mau kemana. Jadi kecepatan itu menjadi tidak penting ketika arahnya tidak tahu mau kemana. Jadi buat apa kita cepat-cepat kalau kita nggak punya arah? Imagination is more important, lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Maka teman-teman semuanya, agar kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar, maka kita perlu memanjakan imajinasi. Nah, imajinasi inilah asal-usulnya dreams atau impian. Kita perlu untuk memanjakan imajinasi. Orang yang punya imajinasi, walaupun mungkin dia hanya lulusan, sekolahnya terakhir mungkin SMP, sekolahnya terakhir mungkin SMA, tapi kan dia punya imajinasi, dia berpikir tentang dia ada di sebuah keadaan, sebuah kondisi yang dia impikan, dan dia berpikir itu terus-menerus, maka dia bisa sampai di situ, dia akan mencari caranya bagaimana bisa sampai di situ. Tapi orang yang dia doktor atau dia profesor, dia punya banyak ilmu, dia tahu caranya ke sana, dia tahu caranya ke sini, tapi dia tidak punya imajinasi, maka dia tidak akan kemana-mana. Dia pintar, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa mencapai apa-apa karena dia tidak memanjakan imajinasi. Orang-orang yang biasanya kuat dalam imajinasi adalah orang-orang yang otak kanan, orang-orang yang otaknya otak kanan. Otak kanan itu dominan imajinasi, otak kiri itu dominan logika. Saya ulangi, otak kanan itu dominannya imajinasi, otak kiri dominannya logika. Nah, untuk mengetahui kita itu dominannya otak kanan atau otak kiri, caranya paling sederhana adalah dengan mengedipkan satu mata kita. Mana yang paling mudah berkedip? Misalnya, coba lihat mata saya. Maaf, ini kanan saya, ini kiri saya. Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Lihat mata saya berkedipnya mana? Mata mana nih? Ini kanan, ini kiri. Mata saya berkedip kiri. Saya paling mudah mengedipkan mata kiri. Itu menunjukkan bahwa saya dominan otak kanan.
Saya dominan otak kanan. Orang-orang yang dominan otak kanan, jadi kalau kita mengedipkan mudah mata kiri, itu berarti kita dominannya otak kanan. Kalau kita mudah mengedipkan mata kanan, itu berarti kita dominannya otak kiri. Kalau misalnya kita disuruh, ayo kedipkan satu mata, terus kita dikedipkan dua-duanya, mungkin kita belum punya otak. Enggak. Jadi kita tidak dominan di kedua-duanya. Coba teman-teman coba sendiri. Coba. Saya nggak bisa kanan. Saya kiri karena saya memang imajinasi. Saya orangnya imajinator. Saya berimajinasi. Nah, jadi kiri. Jadi maka saya otak kanan. Otak kanan itu imajinasi. Sudah ketemu belum teman-teman apa? Otak kanan atau otak kiri? Kalau dua-duanya berarti dia tidak dominan kanan, tidak dominan kiri. Nah, ini orangnya peragu. Orang yang otak kanan, dominan otak kanan itu cocok, ideal menempati posisi, membuat sesuatu, meng-create sesuatu. Dia imajinatif. Orang otak kanan itu orang yang suka memulai bisnis, suka bikin bisnis baru, suka bikin bisnis baru, tapi nggak suka merawat, nggak suka ngopeni, nggak suka ngejaga. Itu orang otak kanan. Kalau orang otak kiri itu pinter ngerawat, tapi nggak pinter memulai. Orang otak kiri kalau disuruh memulai itu dia mikir, saking lamanya dia mikir sampai nggak jadi mulai. Jadi kalau teman-teman merasa itu otak kiri dominan, maka teman-teman itu biasanya akan susah dalam memulai bisnis. Terus yang bagus yang mana dong? Apakah harus otak kanan atau otak kiri? Semuanya bagus, tergantung ditempatkan pada posisi yang tepat. Untuk memulai, bagus orang otak kanan. Otak kiri jangan disuruh memulai, nggak jadi-jadi. Kebanyakan mikir. Orang otak kiri itu bagusnya dalam memaintenance. Jadi gimana dong? Diposisikan. Orang otak kanan itu orang-orang yang kreatifnya tinggi, orang-orang yang suka melanggar aturan, suka menjebol aturan, itu orang-orang otak kanan. Suka berpikir out of the box, itu orang otak kanan. Orang otak kiri itu susah out of the box. Semakin kiri, artinya semakin mudah mengedipkan mata kanan, berarti semakin kiri banget, semakin dominan. Semakin kiri, semakin kaku dia biasanya dalam melakukan terobosan-terobosan. Tapi semakin bagus dia dalam hal-hal detail. Orang-orang otak kanan jangan disuruh menghitung, jangan disuruh melakukan sesuatu yang detail. Mereka tidak akan nyaman dengan melakukan hal-hal yang detail. Saya tidak akan nyaman melakukan hal yang detail. Jadi orang-orang otak kanan tidak akan nyaman melakukan sesuatu yang detail. Orang-orang otak kiri akan sangat senang melakukan hal-hal yang detail. Kalau teman-teman menemukan ternyata teman-teman otak kiri, caranya yang paling mudah tadi masih ingat, kedipkan salah satu mata. Kalau mata kiri yang dikedipkan berarti dominannya otak kanan. Jadi kalau apaan tuh? Ini otak kiri, itu dominan otak kanan. Kalau yang dikedipkan dengan mudah mata kanan, maka dominannya otak kiri. Dia silang. Kalau misalnya kita mau mengedipkan satu mata tapi ternyata kok dua-duanya berkedip, itu berarti bukan berarti dia nggak punya otak, bukan. Tapi itu berarti dia di tengah-tengahnya itu, otaknya itu maksudnya dia tidak dominan kanan, tidak dominan kiri. Tidak dominan kanan. Nah, ini pendekatannya otak kanan dan pendekatannya otak kiri. Nanti saya juga bisa menceritakan pendekatannya kalau kita pakai tes. Ada namanya tes MBTI, ada namanya tes Stephen, ada namanya tes talent mapping. Oke, nanti mungkin kita akan bicara soal itu. Tapi ini yang paling mudah untuk mengetahui salah satu karakter kita. Nah, jadi kalau orang mata kirinya mudah, berarti dia otak kanan. Orang otak kanan dominan cocok untuk memulai sesuatu. Orang otak kanan kalau berbisnis sukanya membuka tapi nggak ngopeni. Nggak ngopeni itu nggak ngerawat, karena dia nggak nyaman dalam merawat, nggak nyaman dalam detail. Sedangkan orang otak kiri itu nggak nyaman dalam memulai, nggak nyaman dalam berpikir out of the box, nggak nyaman dalam berkreasi. Orang otak kiri itu logikanya yang kuat, imajinasinya kurang. Orang otak kanan imajinasinya yang kuat, logikanya kurang. Terus yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus, tergantung ditempatkan. Misalnya gini, ada suami istri. Suaminya otak kanan, istrinya otak kiri. Yang suami karena dia otak kanan, suruh dia memulai, suruh dia bagian yang membangun-bangun. Istri bagian yang merapikan. Itu pas. Jadi otak kanan itu ibarat gas, ngeng, jalan, sukanya jalan. Otak kiri itu ibarat rem. Nah, itu otak kiri. Kalau orang otaknya kiri disuruh jalan, dia ngerem. Jadi kalau jalan nggak bisa, nginjak rem itu nggak jalan. Kalau mau jalan, itu gas. Kalau suaminya otak kanan, suaminya suka buka-buka usaha, buka-buka bisnis, atau selalu berpikir bisnisnya mulai rumit, bisnisnya mulai susah, dia pasti senangnya buka baru. Itu orang otak kanan. Dia nggak akan bertahan.
Nah, kalau suaminya otak kanan, tukang ngegas, istrinya juga otak kanan, nah ini siap-siap masuk jurang dua-duanya. Ya siapa yang ngerem? Sebaliknya, kalau suaminya otak kiri sukanya banyak ngerem, udahlah nanti aja. Aduh, nanti selalu yang dilihat, selalu yang difikirkan adalah hal-hal yang rumit-rumit. Jadi kalau suaminya otak kiri, istrinya juga otak kiri, insya Allah itu nggak jadi apa, nggak jalan-jalan juga. Jadi di satu sisi, apa namanya, otak kanan itu sukanya buka lagi buka. Dia nggak suka, dia nggak nyaman ngitung. Kalau ada selisih dalam laporan keuangan, jangan suruh orang otak kanan untuk menghitung. Jangan. Dia bilang, udahlah cari orang aja, bayar aja. Dia nggak bakalan mau menghitung. Tapi kalau orang otak kiri, dia penasaran. Semakin dia kiri, dia semakin penasaran untuk menghitung sampai ketemu itu. Sampai ketemu selisihnya baru dia puas. Kalau nggak ketemu selisihnya, itu sholat pun dia akan pikir terus, itu tadi di mana ya, kok masih ada kurangnya ya. Itu sholat pun dia mikir terus. Nah, itu otak kiri. Jadi sebenarnya kita semuanya manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu, manusia itu diilhamkan oleh Allah fujur dan takwa. Apa itu fujur? Fujur itu lawannya fajar. Fajar itu cahaya yang menerangi, cahaya kebaikan. Kalau fujur itu cahaya yang muncul dari hati, dia naik ke atas. Itu fujur. Jadi fujur itu hati yang nggak enak, lalu kemudian naik, lalu kemudian dia berubah menjadi perilaku. Misalnya tiba-tiba tangan nampar, itu fujurnya naik ke perilaku. Itu fujur. Tapi ada juga takwa. Jadi kita ini selalu punya sesuatu yang baik, selalu punya sesuatu yang buruk. Terus apa yang kita lakukan? Harus kita lakukan dengan kebaikan dan keburukan. Yang harus kita lakukan adalah tidak perlu harus menutupi kekurangan kita, maaf. Tidak perlu harus menutupi kekurangan kita. Yang harus kita lakukan adalah mengasah kelebihan kita biar lebih tajam, biar kita hebat di situ. Lalu cari orang yang punya kelebihan pada kekurangan kita. Ah, itu keren. Cari orang yang dia bisa menutupi kekurangan kita. Itu keren. Kita tidak perlu harus belajar menutupi kekurangan kita agar kekurangan kita itu jadi bagus. Enggak, kekurangan kita itu kita belajar sebelajar apapun, kita belajar untuk memperbaiki sehebat apapun, kita nggak nyaman dan kita nggak akan hebat di situ. Ada selalu orang yang lebih hebat di situ. Maka cari orang yang hebat pada kekurangan kita, menutupi kekurangan kita, lalu kita fokus pada kekuatan kita. Itu namanya strength based approach, pendekatannya pada kekuatan. Jadi misalnya begini, kita punya anaknya ini sukanya seni, anaknya ini suka menggambar, anaknya suka menulis, anaknya suka melukis, dia nggak bisa matematika, anaknya suka bahasa, dia suka nyanyi, ini artinya otak kanan banget. Dia suka nyanyi, dia suka menggambar, dia suka melukis, dia suka membayangkan. Melukis itu membutuhkan imajinasi. Orang-orang yang menggunakan imajinasi ini ciri-ciri orang otak kanan. Nah, dia nggak bisa matematika karena hitung-hitungan, karena detail dia nggak bisa detail. Maka kita sebagai orang tua jangan paksakan dia matematika, karena kalau kita kasih les dia matematika pun dia nggak akan lebih hebat dari orang yang memang sudah lahir dan kiri dan hebat dalam matematika. Dia nggak akan bisa menang. Yang harus kita lakukan adalah asah kekuatan kanannya itu supaya dia sangat hebat pada kekuatannya. Jadi fokus pada kekuatan kita. Fokus pada kekuatan, strength based approach. Oke. Nah, orang-orang yang punya otak kanan, mereka mampu untuk berimajinasi, mereka mampu untuk membuat imajinasi. Tapi ini agak sulit bagi orang-orang yang otak kiri. Nah, maka bagaimana caranya? Ya, kita mulai untuk memanjakan imajinasi kita untuk membuat impian-impian apa yang kita inginkan ke depan. Inilah yang disebut dengan dream. Itulah mengapa Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita sering berimajinasi, kita sering memikirkan sesuatu, memikirkan terus-menerus, itu akan membuat kita fokus, itu akan membuat kita lebih punya tenaga, dan kita bisa untuk mendapatkan apa yang kita pikirkan terus-menerus. Kalau dalam ilmu barat disebut law of attraction. Sesuatu yang kita bayangkan, sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, maka dia akan mendekat kepada diri kita. Dia akan menarik diri kita untuk mendekat. Saya kasih contoh, kalau di dalam law of attraction itu, dalam bukunya yang ditulis oleh Fonda, dia menuliskan tentang cerita tentang orang namanya Jim Carrey. Teman-teman tahu Jim Carrey, orang yang main The Mask, topeng itu ya. Jim Carrey, dia dulu pengangguran, lalu dia casting ke sana kemari, nggak dapat job.
dia mau main film tapi nggak dapat job. Tapi teman-teman, setiap malam itu Jim Carrey itu dia membuat sebuah kertas. Jadi dia ambil sebuah kertas, jadi kertas ini dia lipat, lalu kertas itu dia gambar seperti sebuah cek. Jadi dia gambar seperti sebuah cek, seperti sebuah cek. Jadi kalau teman-teman bingung cek itu gambarnya seperti apa, teman-teman bisa buka Google, lalu tulis aja cek, lalu klik gambar, nanti kelihatan ceknya itu seperti apa. Lalu dia gambarkan cek, dia gambar pakai pulpen, lalu dia tuliskan di situ angkanya, dia tulis $1 juta. Lalu dia selalu bilang begini, ini adalah cek bayaran saya ketika saya main film pertama kali nanti, $1 juta. Lalu cek ini, kertas ini yang dia tulis, dia tempelkan di langit-langit tempat tidurnya, di langit-langitnya. Nah, setiap malam dia melihat, setiap bangun tidur dia melihat, dia mengafirmasi dirinya terus-menerus, dia mengafirmasi dirinya terus-menerus. Setiap hari dia melihat. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Film pertamanya namanya Ace Ventura, ya, dimana dia jadi detektif itu. Nah, teman-teman, dan pembayarannya dia adalah $1 juta, sama seperti yang dia tuliskan. Sama seperti yang dia tuliskan. Dia mendapatkan apa yang dia tuliskan. Nah, di situ dikatakan bahwa sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, sesuatu yang kita bayangkan terus-menerus, yang ada di kepala kita, maka kita akan semakin mendekati, semakin mendekati, semakin mendekati. Misalnya teman-teman pengen punya mobil. Aduh, aku pengen banget punya mobil. Mobilnya CR-V warna putih. Aku pengen banget yang baru. CR-V warna putih, selalu membayangkan CR-V warna putih, selalu membayangkan CR-V warna putih. Maka yang terjadi adalah di mana-mana, di jalan, setiap kali kita di jalan raya, yang terlihat nanti hanya CR-V warna putih. Jadi nanti ada mobil lewat CR-V warna putih, kita CR-V warna putih, lalu CR-V warna putih, jadi seakan-akan semua mobil itu yang kelihatan hanya CR-V warna putih. Padahal di belakang CR-V warna putih itu ada mobil bak open cup, yang cup terbuka, tapi kita nggak akan melihat itu. Kita hanya melihat CR-V warna putih. Jadi semakin kita membayangkan, semakin itu menarik kita untuk mendekati apa yang kita inginkan. Dalam ilmu barat itu namanya law of attraction. Teman-teman, begitu pula dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa membayangkan sesuatu. Misalnya dengan berzikir. Ketika kita berzikir Allahu Akbar atau Subhanallah, 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 itu kita diminta untuk mengafirmasi diri kita, mengakui terus-menerus, mengakui bahwa Allah Maha Suci, Allah itu Maha Suci, Allah Maha Suci. Dengan semua maksud di dalam kata suci itu, Allah Maha Suci, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu sebenarnya itu sedang mengafirmasi diri kita, membuat diri kita semakin yakin. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berarti kita memahami bahwa Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Fi kulli syai', Allah lebih besar daripada masalah kita, Allah lebih besar daripada impian-impian kita, Allah lebih besar dari apapun yang kita inginkan. Jadi kalau orang sering bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengafirmasi dirinya terus-menerus setiap pagi, siang, sore, malam, tapi kemudian dia banyak berpikir, dia banyak takut mau melakukan sesuatu, takut bermimpi sesuatu, takut, itu berarti afirmasi yang dia lakukan itu tidak sampai pada hatinya. Dia hanya pada lidahnya, tidak hanya pada mulutnya, zikirnya itu, tapi tidak sampai pada hatinya bahwa mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Nah, teman-teman semuanya, saya kasih contoh, ada sebuah cerita yang menarik. Ada sebuah cerita dituliskan di dalam bukunya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki pernah bercerita tentang seorang anak kecil yang dia itu di sekolah, lalu kemudian waktu itu di sekolah mereka mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD. Lalu ibu gurunya ketika itu meminta kepada semua anak-anak murid membuat PR-nya adalah bikin di rumah. PR-nya adalah ngobrol sama orang tua, menuliskan tentang apa cita-citanya. Apa cita-citanya. Bukan apa cita-citata. Bukan. Ya, beda. Nah, apa cita-citanya. Lalu kemudian semua membawa PR itu ke rumah, berdiskusi dengan orang tuanya. Lalu kemudian besok harinya mereka balik, dan di kelas mereka diminta satu persatu untuk maju, untuk berbicara, untuk menyampaikan hasil pekerjaan rumah mereka, membacakan apa cita-citanya. Lalu majulah satu persatu anak-anak itu untuk membacakan cita-citanya. Lalu ada anak-anak yang membacakan cita-cita saya. Kalau saya sudah besar, saya pengen menjadi polisi. Semua tepuk tangan. Ibu guru bilang, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Berikutnya, ada lagi yang maju ke depan. Saya cita-citanya kalau sudah besar pengen jadi tentara. Biar saya bisa berperang, bisa menangkap orang yang mau menyerang negara kita. Iya, semua tepuk tangan. Balik lagi. Terus ada lagi. Saya cita-citanya pengen jadi dokter. Berikutnya lagi. Saya cita-citanya pengen jadi pemadam kebakaran. Semua membacakan cita-citanya.
Nah, tapi ada satu anak ketika dia diminta untuk maju ke depan membacakan apa cita-citanya, lalu dia bacakan di depan. Dia membacakannya begini kurang lebih, ya. Cita-cita saya ketika saya usia nanti 20 atau sampai 30 tahun, 20 sampai 30 tahun, saya pengen punya rumah yang berwarna putih. Rumah itu luas. Di samping rumah itu penuh dengan kebun-kebun yang ada banyak buah-buahnya. Pekerjaan saya ketika itu setiap hari menunggangi kuda yang berwarna putih, lalu kemudian mengelilingi kebun-kebun saya, lalu kemudian mengecek satu persatu kebun-kebun itu apakah buahnya bagus atau tidak. Itu cita-cita saya. Lalu semua terdiam. Loh, kok cita-citanya kayak gitu? Harusnya cita-cita tuh polisi, harusnya cita-cita. Nah, sampai ibu gurunya manggil dia. Sini kamu, bukan begitu cita-cita itu, kamu mau jadi apa? Terus anak kecil ini jawab, ya saya mau jadi itu cita-cita saya. Oh enggak, maksudnya kamu tuh mau jadi dokter atau mau jadi polisi atau mau jadi polwan atau mau jadi apa? Terus anak kecil ini bilang, loh saya enggak mau itu, saya enggak mau cita-cita saya itu. Saya cita-citanya mau itu, mau punya rumah, mau rumah saya ada. Terus ibu gurunya bilang, salah, kamu enggak begitu. Ini dicoret akhirnya sama ibu guru. Dicoret. Anak itu nangis, hancur perasaannya, teman-teman, hancur perasaannya. Hancur perasaannya. Nangis, pulang dia lapor sama bapaknya. Dia bilang, Pak, aku bilang cita-citaku begini, katanya salah. Aku enggak boleh bercita-cita seperti itu. Kata bapaknya, cita-cita itu enggak ada masalah. Kamu boleh cita-cita seperti itu, boleh, dan kamu harus berusaha untuk mendapatkannya. Lalu kemudian waktu berlalu. 30 tahun kemudian, teman-teman, 30 tahun kemudian, ibu guru yang tadi itu suatu ketika mendapatkan sebuah undangan makan siang. Undangan makan siang. Lalu ibu guru ini bingung, ini undangannya dari siapa? Tapi ibu guru itu kemudian dijemput oleh seorang sopir dan mobil yang mewah. Lalu diantarkan ibu guru tadi yang sudah tua itu ke sebuah rumah, yang rumah itu dikelilingi oleh kebun, taman. Lalu kemudian sampailah kemudian di rumah itu, ibu guru masih bingung. Oh, ini rumah luas sekali, kok banyak taman, banyak buah-buahnya. Terus disuruh duduk dulu. Ibu guru lihat sekeliling rumah gitu. Nah, ketika ibu guru sedang melihat, datang seseorang mengendarai kuda warna putih. Datang, kemudian turun, lalu kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung saling sama ibu gurunya. Lalu kemudian ibu gurunya diajak makan. Nah, ibu guru ini masih bingung. Ini siapa gitu? Ini siapa gitu? Ini siapa? Nah, ketika mau makan, ibu gurunya diambilin piring, diambilin nasi. Di dekat meja makan, di tembok itu ada sebuah figura yang di dalam figura itu ada kertas. Di dalam figura itu ada kertas. Kertasnya dicoret-coret. Di dalam figura itu ada kertas dicoret-coret. Dan di kertas itu ada tulisan anak kecil yang menuliskan, cita-cita saya kalau saya usia 20, saya pengen punya rumah warna putih, rumahnya luas, ada taman-taman, ada kebun-kebun, pekerjaan saya berkuda, mengendarai kuda, memastikan semua pekerja di kebun itu lancar, buah-buahnya banyak. Jadi di situ ada tulisan, lalu ada coretan, lalu ada tanda tangan, dan itu tanda tangan ibu gurunya. Ibu gurunya berdiri melihat figura itu. Ingat dia itu tanda tangannya siapa, itu coretannya siapa, itu tulisannya siapa. Sampai nangis ibu gurunya. Nangis. Ya Allah, ini yang dulu saya matikan impiannya. Ini yang dulu saya bilang dia gak mungkin mendapatkan impiannya. Ini yang dulu saya bilang cita-cita itu bukan begitu. Ternyata dia mendapatkan kehidupan seperti apa yang dia bayangkan ketika dia sudah dewasa. Nah, teman-teman semua, kalau ditanya cita-cita, itu bukan profesi apa, pekerjaannya apa. Tapi benar ini anak ini. Ketika ditanya cita-cita, maka jawabannya adalah, saya maunya apa ketika nanti saya sudah 5 tahun lagi, saya sudah 10 tahun lagi, saya 15 tahun lagi. Itu mau apa? Cita-cita itu adalah gambaran keinginan kita. Bukan profesi apa yang kita inginkan. Kalau ditanya kalau nanti dewasa profesinya mau jadi apa? Mau jadi apa? Baru kita jawabnya. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi. Tapi kalau ditanya cita-citanya itu apa? Keinginan di masa depan itu apa? Dan anak ini benar, dia memperjuangkan cita-cita yang dia
Tulis dari dia masih kecil sampai dia besar. Sampai ibu guru itu malu, ibu guru nangis, ibu guru peluk itu anak. Ibu guru baru sadar setelah 30 tahun berjalan bahwa ibu guru sudah melakukan kesalahan. Masya Allah, teman-teman, cita-cita. Nah, di dalam buku itu Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang-orang sukses rata-rata adalah orang-orang yang menuliskan cita-cita mereka dengan detail. Mereka menuliskan cita-cita mereka dengan sangat detail. Nah, pertanyaannya hari ini sama seperti pertanyaan ibu guru kepada teman-teman semua nih. Cita-cita teman-teman 5 tahun ke depan apa? Cita-cita teman-teman 10 tahun ke depan apa? Cita-cita teman-teman di akhir 2020 apa? Cita-cita teman-teman di akhir 2021 apa? Cita-citanya apa? Sudah dibuat belum? Sudah punya belum? Kalau kita nggak punya cita-cita, itu kalau kita nggak punya keinginan, kalau kita nggak tahu kita mau apa, itu ibarat kita naik motor, naiknya kenceng, motornya kenceng, atau kita berlari-lari kenceng, tapi arahnya nggak ada. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan mau jadi apa, kita kehilangan apa yang kita perjuangkan ketika kita nggak punya cita-cita. Ketika kita nggak punya cita-cita. Maka kita tulis ulang lagi apa yang kita inginkan, teman-teman. Apa yang kita inginkan sesungguhnya. Kita tuliskan lagi, kita gambarkan lagi jati diri yang kita pengen jadi. Kita pengen jadikan diri kita seperti apa. Itu kita tuliskan lagi, teman-teman. Dan di video kali ini, di hari ke-7 ini, saya akan menjelaskan 9 step simple untuk menuliskan, untuk membuat dream book kita, untuk membuat impian-impian kita. Jadi agar kita bisa merit, kita bisa fokus. Jadi kenapa harus ditulis? Biar kita fokus. Jadi syarat impian itu satu harus ditulis. Satu harus apa? Ditulis. Agar kita bisa fokus, agar kita bisa merit dengan dia, agar bisa setiap hari kita lihat. Sama seperti Jim Carrey, dia nulis dan dia taruh. Setiap hari dia mengafirmasi. Biar kita nggak kehilangan fokus. Teman-teman, saya mendapatkan banyak orang yang dia hidup kerja pagi, siang, sore, malam, tapi dia nggak tahu apa yang dia perjuangkan. Dia nggak tahu apa yang dia inginkan. Lalu kemudian, itu juga terjadi pada diri saya. Beberapa tahun lalu, itu terjadi pada diri saya. Sampai hari ini saya menarik diri, sampai hari ini pribadi ya. Sampai hari ini saya menarik diri dari banyak perkumpulan atau banyak. Karena teman-teman, kalau kita ingin sukses, kita harus rela, kita harus seperti konduktor. Teman-teman tahu konduktor ya? Konduktor itu orang yang memimpin orkestra. Kalau kita pengen memimpin orkestra, sebuah orkestra yang besar, yang terdiri atas banyak sekali pemain musik, banyak sekali alat musik, dan ini butuh harmoni yang luar biasa agar menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa bagus, orkestra. Kalau kita ingin memimpin dan melihat, membuat kehidupan kita seindah orkestra itu, maka syaratnya satu, kita harus fokus kepada orkestranya dan kita harus rela membelakangi penonton terlebih dahulu. Kalau kita jadi komposer atau kita jadi orang yang memimpin orkestra, tapi kita selalu tergiur dengan tepuk tangan penonton, kita jadi nggak fokus. Kita harus rela untuk membelakangi penonton terlebih dahulu, teman-teman. Dan pada akhirnya ketika orkestra kita selesai dan itu menjadi sebuah lagu yang sangat bagus, kita akan diberikan penghargaan, kita akan ditepuki oleh semua orang yang melihat perjuangan kita. Nah, cuma kadang-kadang orang di tengah jalan, ketika dia sedang baru mau membangun orkestra, dia sudah nggak fokus lagi, dia sudah ada yang tepuk tangan gitu, seneng dipuji, akhirnya dia ikut sana lagi, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bukan prioritasnya. Nah, mereka ini adalah para pencuri perhatian kita. Maka kadang-kadang saya meninggalkan itu semua, saya fokus untuk membangun orkestra kehidupan saya, dan ini membutuhkan banyak sekali fokus. Nah, untuk bisa fokus, saya membutuhkan untuk menulis. Jadi goal yang impian kita itu harus ditulis agar kita bisa fokus. Yang kedua, syarat impian itu harus impossible. Impian itu harus impossible. Kalau kita membuat impian yang tidak impossible, biasa-biasa saja, itu bukan impian. Impian itu harus impossible. Impossible itu artinya nggak mungkin. Nggak mungkin bagi kita saat ini. Tapi mungkin bagi kita nanti, dan mungkin sangat mungkin bagi Allah.
untuk memampukan kita. Tapi nggak mungkin bagi kita hari ini. Maka kita perlu untuk membuat impian yang impossible. Gunanya apa teman-teman? Gunanya dua. Satu, kita mengakui ada zat yang lebih besar daripada kita. Bahwa impian yang impossible ini bagi saya, tapi tidak impossible bagi Allah. Saya hanya perlu untuk memantaskan diri. Faktor yang kemarin saya jelaskan itu kita pantaskan diri. Jadi ada Allah yang lebih besar dan insya Allah kita bisa mendapatkannya. Dan faktor yang kedua, impian yang impossible itu menjadi tenaga pendorong bagi kita agar kita bisa membuat memaksa diri kita untuk bekerja lebih keras. Saya kasih contoh. Ini ada salah satu perusahaan yang saya coaching. Saya meng-coaching beberapa perusahaan. Ada sekitar mungkin sekarang ada sekitar 11 perusahaan yang saya coaching. Programnya setahun. Ada yang setahun, ada yang lebih. Nah, ada salah satu perusahaan yang hari ini mereka di Sragen, perusahaannya di Sragen. Ini perusahaan herbal. Mereka baru bikin anak perusahaan. Ini perusahaannya luar biasa. Mereka ikut kelas saya, direkturnya, ownernya dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka pulang, saya ajarkan mereka. Mungkin nanti suatu ketika saya ajarkan teknik-tekniknya. Jadi saya ajarkan mereka teknik bagaimana scale up. Lalu kemudian ada banyak sekali teknik scale up yang saya ajarkan. Lalu mereka pulang dan mereka melakukan salah satu teknik scale up. Mereka namanya teknik konsentrasi. Saya menyebutnya teknik konsentrasi. Lalu mereka melakukannya. Lalu dengan cara mereka membuat unit usaha baru. Lalu mereka cari coach untuk membina itu. Dan itu omsetnya masih nol. Jadi mereka punya perusahaan induk, bikin perusahaan baru, omsetnya masih nol. Saya suruh coaching itu. Dan tahu nggak, di bulan pertama omset mereka targetkan omset 3 miliar di bulan pertama. 3,1 miliar. Semua timnya yang baru dibentuk itu bengong. Gimana cara kita membuat 31 miliar? Saya jadi coachnya. Sekarang saya sudah meng-coach mereka dan ini masuk bulan ke April, ini bulan keempat. Di bulan keempat ini omset mereka 600 hampir 700 juta di bulan keempat, hampir 700 dari nol. Ini 400 600 juta. Lalu ketika saya ditanya oleh mereka gini, kok coach kayaknya diam-diam aja itu omsetnya 3 miliar targetnya, tapi kok diam-diam aja. Saya bilang hari ini omset kita 600 juta itu karena kita pasang target 3 miliar. Coba bayangkan kalau hari ini kita pasang omset, nanti di bulan keempat omsetnya 200 juta. Ya, itu paling kita hari ini nih masuk bulan keempat, itu omsetnya baru paling 50 juta. Jadi apa yang dikatakan oleh Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara para bintang. Jadi hari ini kita dapat 600 dalam 3 bulan. 3 bulan kemarin nutup di bulan Maret, 3 bulan. Dapat 600 itu, dan saya selalu bilang sebelum 1 tahun bahkan 6 bulan kalau bisa sudah harus 1 miliar. Dan saya yakin ini bulan Maret, bulan April kita akan naik lagi. Jadi saya bilang kita bisa dapat 600 hari ini, padahal ini perusahaan baru 3 bulan. Itu karena kita punya impian itu 3 miliar. Sehingga kita semua berkontraksi, kita semua berpikir keras. Seandainya kita punya impian di awal tahun kemarin, kita bikin impian kita di bulan Maret itu hanya 200 juta targetnya, omsetnya, maka mungkin penutupan bulan kemarin kita baru dapat di 50 atau 30 juta. Jadi teman-teman, jangan takut untuk berpikir besar selagi berpikir besar itu gratis. Berpikir besar, maka harus impossible. Jadi impian itu syaratnya tadi adalah harus ditulis agar kita bisa fokus. Yang kedua harus impossible agar kita bisa berkontraksi, agar dia bisa mengenergize, membuat kita menjadi mentenagai kita, membuat kita pengen bangun tiap pagi supaya cepat-cepat bekerja, membuat kita bahkan gak membutuhkan alarm di setiap pagi, kita langsung pengen pagi-pagi. Dan hari ini saya merasakan itu sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga, impian itu harus positif. Impian itu harus positif. Jadi positif itu begini. Impian kita tidak boleh ada kata negatif. Misalnya begini, saya tidak mau miskin. Itu harus coret, nggak boleh. Katanya salah. Bukan saya tidak mau miskin, tapi saya harus kaya. Saya harus dapat omset sekian. Saya harus punya ini, saya harus punya itu. Jadi nggak boleh ada kata tidak. Nggak boleh ada kata negatif. Tidak, bukan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena otak kita tidak mengenal kata tidak mengenal kata negatif. Tidak mengenal kata negatif. Mau bukti? Oke. Ikuti aba-aba saya. Teman-teman semuanya, dengarkan suara saya. Lalu pejamkan matanya. Dengarkan suara saya. Pejamkan matanya. Ikuti instruksi saya.
Teman-teman semuanya ikuti instruksi saya. Semuanya. Oke. Teman-teman semuanya setelah tutup matanya, coba sekarang tidak boleh ingat. Ulangi, saya ulangi, tidak boleh, jangan, sekali-kali lagi, tidak boleh, jangan, tidak boleh membayangkan seekor gajah. Apa yang muncul teman-teman di pikirannya? Gajah. Iya. Padahal sudah dibilangnya tidak boleh membayangkan seekor gajah. Tapi kenapa gajah yang muncul? Karena otak kita tidak mengenal kata tidak, teman-teman. Tidak mengenal kata tidak. Maka impian itu harus positif. Ibu-ibu, kalau lagi marah sama suaminya, kalau lagi marah sama suaminya, marahnya nggak boleh pakai kata tidak. Misalnya begini, ayah itu ya tidak boleh lagi membayangkan, tidak boleh lagi membayangkan Mirna. Itu langsung di dalam kepala ayahnya, Mirnanya muncul. Oh ya, siapa Mirna itu? Jadi nggak boleh pakai kata tidak. Impian itu harus katanya positif. Jadi tertulis apalagi positif dan impossible. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat impian itu? 9 langkah sederhana untuk membuat impian. Saya ambil papan tulis dulu. Oke. Teman-teman, 9 langkah untuk membangun impian. 9 langkah. Saya agar kita memudahkan ini, teman-teman, untuk membuat dream book, agar memudahkan kita memahami ini, maka saya menggunakan inisial dari singkatan 9 huruf. Inisialnya MBC. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca, ya. Siapa tuh Mirna? Tak tahu. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca tulisan saya di depan. Jadi ini adalah 9 langkah yang saya singkat. Jadi teman-teman kalau belajar sama saya, alhamdulillah kita nanti akan banyak singkatan, akan banyak rumus-rumus. Kemarin banyak rumus ya, dan hari ini ada singkatan ya. Singkatannya MBC Dreams. Ini adalah 9 langkah untuk membuat dan menciptakan impian kita. Teman-teman beli buku, misalnya buku album itu ya, buku album. Saya beli buku. Ini buku album foto. Lalu nanti kita akan bikin impian di mana setiap halaman ini satu impian. Kita akan bikin impian tahun 2020 kita, di mana satu halaman adalah impian pertama, ya, halaman berikutnya impian kedua, menggunakan metode namanya MBC Dreams. Sebenarnya MBC itu kelas bisnis yang saya buat, Muslim Business Coaching, ya. Cuman ya biar kita jadi ingat, toolsnya namanya MBC Dreams. Jadi nanti ada ini impian 1, ada impian 2, impian 3. Bikin, teman-teman bikin atau tidak itu tidak berpengaruh terhadap diri saya, kecuali impian teman-teman itu ada hubungannya dengan saya. Tapi ini berpengaruh dengan kehidupan kita masing-masing, berpengaruh dengan hidup kita masing-masing. Jadi kalau teman bikin, insya Allah itu untuk kebaikan teman-teman sendiri, bukan untuk kebaikan saya. Saya juga membuatnya. Saya membuatnya sejak saya masih kuliah sampai dengan sekarang, setiap tahun saya membuatnya. Saya pengen apapun saya tuliskan. Pengen beli mobil ini, pengen punya rumah ini, itu saya tuliskan. Sampai dengan hari ini saya menuliskan, ya. Jadi saya tulis biar ada hubungan, ada fokus. Merit the dream. Oke. M. Yang pertama kita mulai dengan huruf M. Huruf M. Teman-teman, huruf M itu kalau kita mau membuat dream book, kita mulai dengan huruf M. Huruf M adalah sesuatu yang menunjukkan apa sih yang kita benar-benar inginkan, apa yang benar-benar kita inginkan. Jadi huruf M itu adalah dari kata maunya apa. Maunya apa. Oke, saya akan tuliskan. Maunya apa. Oke. Atau mau apa. Maunya apa atau mau apa. Jadi teman-teman coba kita bayangkan apa ya. Ayo kita berimajinasi teman-teman. Imajinasi jauh lebih penting daripada
ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita kerja setiap hari pagi, siang, sore, malam, tapi kita nggak tahu kita nih kerja pengen dapat apa. Kita kerjanya hasilnya mau apa. Orang yang tidak tahu dia mau apa dalam kehidupannya, maka dia terjebak dalam pekerjaannya. Dia terjebak dalam aktivitas yang tidak ada hasil. Jadi pekerjaan itu adalah sarana, bisnis itu adalah sarana untuk mencapai impian kita. Bisnis itu adalah sarana untuk mencapai impian kita. Jadi kalau kita berbisnis tapi kita nggak punya impian, ya mending nggak usah berbisnis. Orang berbisnis itu capek, orang berbisnis itu melelahkan. Lalu apa impian kita? Maka dituliskan, dari hasil bisnisnya ini saya pengen mendapatkan apa? Dari hasil pekerjaan saya dapat uang, saya dapat hasil, mau apa? Mau rumah, mau apa? Itu tuliskan di situ, di huruf M. Semakin detail kita menuliskan apa yang kita inginkan, semakin kita punya power untuk mendapatkannya. Ingat, detail is power. Detail is power. Pikiran kita itu bekerja seperti misil, roket. Jadi ketika sudah mengunci target, maka kemudian itu dia menembakkan tus. Nah, targetnya ke kiri dia akan belok ke kiri, targetnya ke kanan dia akan belok ke kanan. Tapi harus detail, harus ngelok gitu. Tapi kalau kita nggak detail, maka kita nggak punya kemampuan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka impian itu harus detail. Huruf pertama, huruf M dari 9 langkah untuk mencapai tujuan kita adalah kita menjawab pertanyaan, mau apa sih saya sebenarnya? Saya itu mau apa sebenarnya? Jadi saya kerja ini, hasilnya saya mau apa? Kalau kita tidak tahu kita mau apa, maka kita, teman-teman pernah lihat hamster yang berlari-lari, suka berlari di dalam running wheel. Pernah lihat itu ya? Dia lari-lari ya, lari. Padahal dia tuh nggak kemana-mana. Dia tuh capek tapi dia nggak kemana-mana. Dia nggak menghasilkan apa-apa. Karena dia nggak punya tujuan, dia nggak punya arah. Ngapain lari-lari? Orang berbisnis, tapi dia nggak punya huruf M, maunya apa? Itu sama seperti hamster. Dia lari, pagi, siang, sore, malam bekerja keras, tapi dia nggak tahu kenapa dia melakukannya. Dia nggak tahu buat apa dia melakukannya. Maka kita perlu untuk menggali lagi. Sebenarnya saya ini mau apa? Apakah saya pengen bangun masjid? Apakah saya pengen bangun musola? Apakah saya pengen bangun apa saja boleh? Apa saja boleh. Jadi hal yang pertama adalah kita menentukan kita ini mau apa. Definisikan secara detail kita mau apa. Huruf M. Lalu kalau sudah kita ketemu kita mau apa, di tahun 2020 kita mau apa, di tahun 2021 kita mau apa, langkah kedua adalah kita menentukan huruf B. B itu dari kata buat apa. Buat apa? Buat apa? Atau mengapa kita mau sesuatu itu? Alasannya apa? Misalnya, saya pengen punya mobil keluarga, misalnya. Saya pengen punya mobil keluarga yang bisa 7 seat, yang agak luas. Oke, itu mau apa? Terus yang mereknya Alphard, terus warna hitam, terus tahunnya tahun 2018, itu maunya mau apa? Terus pertanyaan kedua, untuk menggali alasan kita, buat apa mobil itu dibeli? Apa alasannya? Lalu kita bilang, karena saya nggak pengen anak saya banyak, saya nggak pengen kita naik Grab, saya nggak pengen kita naik motor kok berlima gitu selama ini, saya nggak pengen ya Allah, masa saya itu bahaya ya Allah, masa saya naik motor sama anak saya 3, istri saya, aduh ini nggak bener ini. Mau apa? B-nya buat apa? Alasannya kenapa? Saya pengen punya rumah, rumahnya detail. Saya pengen M-nya pengen punya rumah, rumahnya di desa, pinggirnya ada sawah. Lalu buat apa punya rumah itu? Agar saya bisa lebih fokus, agar saya bisa tenang, agar saya bisa apa? Tuliskan alasan kita kenapa kita mau huruf M. Huruf B-nya adalah buat apa? Oke? Huruf C, contohnya siapa? Contohnya ada apa? Contohnya, ambil gambar dari Google, ambil gambar dari manapun yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Kalau pengen punya rumah mewah, cari gambarnya, cari orang yang punya rumah, tempelkan Bapak Ibu dalam album, tempelkan. Saya pengen berangkat ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka cari gambarnya di Baitullah. Contohnya, tulis. Mau apa? Pengen berangkat umroh. Mau apa? Dengan siapa? Dengan bapak dan dengan ibu. Kenapa alasannya? Karena ingin mendapatkan
Ridho Allah, karena pengen mendapatkan surga, karena pengen membahagiakan orang tua sebelum mereka meninggal dunia. Pengen apa? Buat apa? Biar itu jadi alasan, biar membuat kita jadi kuat. Jadi kekuatan kita, power kita ada di huruf B. Alasan kenapa kita melakukannya. Huruf C, contohnya apa? Ada nggak gambarnya? Semakin kita punya visualisasi yang bagus, semakin ada gambarnya, itu semakin bagus. Teman-teman bikin kayak clipping, kayak anak-anak SD itulah. Kayak bikin, cari gambarnya, tempel teman-teman. Ini hidup kita teman-teman. Yang tanggung jawab sama hidup kita tuh kita sendiri. Kalau kita nggak bikin beginian, membikin gambaran untuk hidup kita sendiri, siapa yang mikirin hidup kita kalau bukan kita sendiri teman-teman? Selama ini kita tuh nggak fokus bisa jadi. Selama ini tuh kita kemana-mana kita nggak fokus. Kita bahkan nggak tahu kita tuh mau apa. Kita nggak tahu kita nih ngapain. Kita nggak tahu kita orientasinya apa. Maka teman-teman, ayo fokus lagi dengan 9 langkah ini. Kita mengorientasikan diri kita, kita memfokuskan hidup kita. Kita bangun, ayo hidup kita masing-masing kita bangun. Kalau kita nggak melakukan untuk diri kita teman-teman, nggak ada orang lain yang melakukannya untuk kita. Kita bertanggung jawab 1000% atas hidup kita masing-masing. 1000%. Kalau bisa 10.000, 10.000%. Maka tuliskan lagi. Contohnya apa? Contohnya siapa? Itu. Langkah ketiga adalah mencari konkretnya, agar otak kita bisa melihat, oke, kalau kita bisa melihat konkret, itu otak kita akan lebih mudah untuk bekerja. Akan lebih mudah untuk bekerja. Langkah keempat, huruf D. Deadline-nya kapan? Inginnya. Deadline-nya kapan? Kita pengen itu kapan terjadi? Kita pengen itu kapan kita bisa dapatkan? Oke, kita pengen itu kapan? Kita pengen mendapatkannya kapan? Di bulan apa? Di tanggal berapa? Di tahun berapa? Teman-teman, di bulan apa? Dan tuliskan teman-teman, ini hidup kita teman-teman. Siapa yang akan melakukan ini untuk kita kalau bukan kita sendiri? Ya, siapa yang akan melakukannya untuk kita? Kita bertanggung jawab. Tulis, kapan saya pengen? Ya Allah, kapan? Teman-teman kalau punya ini, berdoa sama Allah itu enak teman-teman. Berdoa sama Allah tuh enak, kita tahu doanya. Kadang-kadang kita tuh berdoa, doanya tuh doa-doa generik. Tahu doa generik? Doa generik tuh yang Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Doa-doanya doa-doa umum. Karena apa? Kita nggak punya spesifik permintaan kepada Allah. Karena apa? Karena kita belum susun gitu. Mau ketemu Allah minta sesuatu tapi kita belum mempersiapkan. Persiapkan dulu. Allah itu maha besar. Allah memberikan kepada kita apapun yang kita inginkan selama kita layak untuk mendapatkannya. Tapi teman-teman pertanyaannya apa gitu. Nah kadang-kadang kita habis sholat itu, kita habis zikir, lalu kemudian doa-doa kita tuh doa-doa yang apa ya? Yang umum gitu. Yang umum, sangat-sangat umum. Doa-doa umum tuh doa-doa generik. Misalnya apa? Misalnya kita berdoa, misalnya kita habis memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultani. Kita habis memuji, kemudian kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian kita berdoa. Doa-doa itu seringkali doa-doa yang generik seperti apa? Misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Terus kemudian apa lagi? Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa umum, teman-teman. Itu doa yang bagus tapi umum. Kita harus lebih spesifik lagi masuk doa-doa yang berhubungan dengan diri kita. Dengan diri kita. Kita pengen apa? Boleh nggak kita minta mobil sama Allah? Boleh, teman-teman. Allah itu Malik. Allah itu Maha memiliki. Allah itu Raja dari segalanya. Allah memiliki segalanya. Minta sama Allah, kita bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Lalu apa yang diminta, apa yang dimohon? Jangan generik, spesifik. Doa itu harus spesifik. Jadi kita punya doa yang spesifik sesuai dengan keinginan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita minta doakan karena kita tidak menspesifikkan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Teman-teman lihat nih. Saya baru ngomong bahwa saya itu lapar ya dalam hati. Saya dibawain sate. Terima kasih. Dibawain sate, Masya Allah. Nah, itu kita jadi dibawain sate sama santri. Oke, jadi deadline. Kapan kita inginkan itu tercapai? Kita tuliskan, teman-teman. Lalu nanti disusun ya, halaman 1 sampai halaman terakhir. Yang terjadi pertama itu di halaman paling depan. Kita susun,
ditata. Yang kita ingin deadline-nya awal di Januari, Februari itu taruh depan, dan deadline-nya kemudian di tahun 2020 Desember kita taruh di belakang. Mungkin ada 10 lembar, mungkin ada 12 lembar, tapi buatlah, itu keinginan kita, itu permintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita sudah menuliskan huruf D-nya, deadline-nya apa? Ada huruf R, langkah kelima, kita harus memahami apa realitas kita sekarang. Realitas kita sekarang bagaimana? Realitas kita sekarang bagaimana? Realitas kita sekarang gimana? Pengen berangkat umroh, M-nya pengen berangkat umroh. B-nya buat apa? Agar mendapatkan ridho Allah, agar bisa umroh sebelum orang tua dipanggil Allah. Itu B-nya. Lalu kemudian C-nya contohnya apa? Lalu kemudian deadline-nya kapan? Nah, sekarang realitanya punya uang berapa? Itu ditulis itu. Ya Allah, tapi saya cuma punya uang sekian. Alhamdulillah dibawain minum. Insya Allah. Ya, minum. Nomor 8, teman-teman. Oke, jadi realitanya kita ini sekarang apa? Jadi kalau kita berbicara metode lain, misalnya saya biasanya juga menggunakan ada salah satu metode namanya GROW. GROW itu goal, R itu realita. Realita, goal, realita. Realita itu keadaan kita sekarang, goal itu keadaan kita nanti, apa yang kita inginkan. Tapi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus memahami terlebih dulu, ini realitas sekarang ini, realitanya gimana? Realitanya ya Allah, saya mau sih, tapi saya nggak punya teman, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya uang, saya bahkan nggak punya bisnis ya Allah, tapi saya pengen itu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang harus hamba lakukan, kasih petunjuk ya Allah. Kita tahu realitanya. Kita tahu realitanya. Ya, tuliskan apa realita kita sekarang, apa keadaan kita sekarang. Dan itu kita yang tahu, enggak apa-apa. Insya Allah kita akan mengadu dan mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala, biar Allah membenahi realita kita. Tapi ingat, ada syarat yang pertama, nomor 1 kemarin, mi faktor ya. Kita perbaiki diri kita. Jadi realitanya sekarang seperti apa? Kita pahami. Lalu ada huruf E. Huruf E ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah ke-6, kita pahami apa sih kendalanya. Apa sih kendalanya? Jadi kondisi kita sekarang itu realita. Apa yang kita inginkan itu, apa yang kita inginkan itu adalah impian. Di tengah-tengah antara yang menjadi hijab, yang menjadi pembatas, itu namanya kendala. Itu namanya kendala. Yang menjadi pembatas itu namanya kendala antara kita sekarang dengan impian. Waktu saya dulu kuliah, saya punya dosen namanya Pak Hasan Fauzi. Beliau ini Masya Allah ya, galak. Galak. Kalau kuliah itu selalu pakai bahasa Inggris. Dan kuliahnya itu luar biasa teman-teman. Dulu kuliahnya itu nggak ada ujian meet, nggak ada ujian kuis tiap hari masuk tuh kuis. Jadi misalnya kita hari ini belajar bab 3 misalnya, itu setiap hari masuk langsung 15 menit pertama itu langsung kuis. Dan kuisnya itu dia ambil buku, buka bab 3, langsung tunjuk satu orang, apa itu ini gitu. Jadi itu langsung jadi nilai kita. Itu setiap orang ketika beliau sudah ambil buku, semua orang pengennya nggak kelihatan sampai keringetan gede-gede. Hasan Fauzi itu. Nah, saya ingat suatu ketika beliau pernah mengajarkan kepada saya begini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberikan umur panjang kepada beliau. Nah, beliau pernah mengajarkan kepada saya begini. Ada namanya law of constraint. Law of constraint. Hukum kendala. Saya belajarnya dalam mata kuliah namanya Management Accounting. Law of constraint. Hukum ini mengatakan begini. Law of constraint mengatakan begini, bahwa setiap impian yang kita inginkan pasti ada kendala. Setiap impian yang kita inginkan, pasti di tengah-tengah jalan pasti ada kendala. Apapun impian kita pasti ada kendalanya. Tidak ada impian yang tidak punya kendala. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah nulis ini huruf M-nya apa, saya jamin pasti akan ketemu kendala. Pasti akan ketemu kendala. Dan teman-teman tahu nggak apa bedanya orang-orang sukses dengan orang-orang gagal? Ketika mereka bertemu dengan kendala, pasti orang sukses akan ketemu kendala dalam mencapai impiannya, orang gagal pun akan ketemu kendala dalam impiannya. Apa yang membedakan orang jadi gagal dan apa yang membedakan orang jadi sukses? Teman-teman, orang-orang gagal, mereka punya karakter. Setiap kali mereka mau untuk mendapatkan impian mereka, dalam perjalanannya mereka di tengah jalan ketika mereka bertemu kendala, yang mereka lakukan karakternya adalah mereka mencari alasan. Mereka mencari apa? Alasan. Aduh, aku nggak bisa sukses karena aku nggak punya modal. Mereka mencari alasan. Aduh, aku nggak bisa sampai di sana karena aku nggak punya ilmu. Itu mereka mencari alasan. Aduh, aku nggak bisa ke sana karena harus anak kecilnya nggak bisa ditinggal. Mereka mencari alasan. Aduh, dan teman-teman, aduh, aku nggak bisa ke sana karena hujan. Aduh, aku nggak bisa ke sana karena nggak punya motor. Aduh, aku nggak bisa ke sana karena nggak punya kendaraan. Aduh, aku nggak bisa ke sana karena ini anak-anak nggak bisa ditinggal. Teman-teman semuanya, teman-teman dengerin. Saya nggak pernah berdebat dengan orang yang
gagal dan dia beralasan. Karena alasan orang gagal itu selalu benar. Selalu benar. Aduh hujan, benar hujan. Aduh anak-anak gak bisa ditinggal, emang gak bisa ditinggal. Aduh gak punya kendaraan, emang kamu gak punya kendaraan. Aduh saya gak punya modal, yang bilang kamu punya modal siapa? Aduh saya gak tahu ilmunya, emang kamu gak tahu ilmunya. Orang-orang gagal selalu mencari alasan untuk memaklumi kegagalan mereka dan agar orang lain mau memaklumi kegagalan mereka. Dan saya tidak pernah mau berdebat dengan orang gagal ketika mereka sudah beralasan. Karena alasan mereka selalu benar. Mereka gak berbohong kok. Alasan selalu benar alasannya. Tapi ini bukan soal alasannya benar atau tidak, tapi ini soal karakter. Orang yang selalu mencari alasan itu tidak akan pernah menjadi orang sukses. Lalu kalau orang sukses, apa yang dia lakukan ketika dia ketemu kendala? Orang sukses, ketika dia ketemu kendala, yang dia cari itu cara. Ini kok hujan ya? Tapi saya harus sampai di sana. Gimana caranya? Ini kok saya nggak bisa ya? Tapi saya harus berhasil. Gimana caranya? Dan kalau kita selalu dalam kepala kita mikirin bagaimana caranya, kita akan ketemu dengan caranya. Dan kalau kita selalu dalam kepala kita juga berpikir tentang bagaimana alasannya, kita juga akan ketemu dengan alasannya. Kita akan menemukan sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi teman-teman, kalau teman-teman selalu cari alasan, maka sampai nanti lebaran monyet pun kita nggak akan pernah bisa berhasil. Tapi kalau kita selalu mencari cara, maka kita akan selalu berhasil. Jadi jangan mengeluh atas keadaan yang menghambat. Jangan mengeluh atas kendala teman-teman. Jangan mengeluh atas sesuatu yang menghambat diri kita. Karena itu pasti akan ada teman-teman. Pasti akan ada. Pasti akan ada kendala. Pasti akan ada ujian. Pasti akan ada hambatan. Pasti. Gak mungkin enggak. Kenapa saya bilang pasti? Karena memang Allah bilang begitu. Allah bilang Allah akan menguji orang-orang yang mengatakan dirinya berkeyakinan, punya iman. Allah akan menguji mereka sebagaimana Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Atau sebelum kita. Allah uji pasti. Jadi teman-teman, kendala itu sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana karakter dan pilihan sikap yang kita ambil ketika ketemu kendala. Apakah kita akan memilih alasan, aduh saya gak bisa. Atau kita akan, gimana caranya? Dan orang yang selalu berpikir tentang cara, dia akan selalu ketemu cara. Dan orang yang sebaliknya berpikir tentang alasan, dia akan selalu ketemu dengan alasan. Kalau kita selalu beralasan, kita gak akan pernah bisa berhasil. Dalam hal apapun kita gak akan. Maka mulai hari ini jangan pernah lagi beralasan. Hilangkan semua alasan. Hilangkan kata tapi. Kata tapi itu kata yang membuat kita lemah. Saya itu pengen berhasil, tapi gak boleh pakai tapi. Ganti dengan kata dan. Saya pengen berhasil. Saya pengen jadi pengusaha sukses dan ibu rumah tangga yang luar biasa. Jangan, saya tuh pengen jadi pengusaha sukses, tapi saya cuma ibu rumah tangga. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh pakai kata tapi. Tapi itu membuat kita down, membuat kita jatuh. Ya, jadi jangan pakai kata tapi, gitu ya. Pakai kata dan. Saya pengen jadi wanita di rumah saja dan punya penghasilan miliar. Dan jadi jangan, saya pengen punya penghasilan juga miliaran, tapi gimana saya nggak bisa keluar. Jangan pakai kata tapi, kita jadi menutup kemungkinan, menutup peluang untuk berhasil. Oke, jadi teman-teman, tuliskan apa kendala-kendala. Huruf E. Huruf E itu dari kata explore, kendala. Baik kendalanya internal maupun kendalanya eksternal. Maupun kendalanya eksternal. Nanti teman-teman akan sadar bahwa ternyata kendala itu 80% internal kita. 80%. 20% itu kendala eksternal. Tapi 80% itu kendalanya di kita. Tuliskan. Nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu apanya, itu tuliskan semua di sini. Explore kendala. Itu langkah nomor apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dan hari ini kita akan belajar 9 langkah. 9 langkah. Dan kita sudah sampai di nomor 6. Jadi, mau berangkat umroh, ada kendala nggak? Mau umrohkan bapak ibu, ada kendala nggak? Mau beli mobil mewah yang bisa ngangkut semua keluarga, ya mungkin Fuso atau truk gitu ya, biar semua keluarga bisa naik. Ada kendala nggak? Ada. Fahami apa kendalanya, baik internal maupun eksternal. Tuliskan semuanya. Tuliskan. Bikin tadi di albumnya. Tuliskan kendalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendala itu adalah hijab pembatas antara kita hari ini dengan impian yang kita inginkan.
impian yang kita inginkan. Itu kendala. Nah, jadi yang membatasi kita antara diri kita hari ini dengan impian-impian kita itu kendala. Kita buka tabir kendala, kita hilangkan kendala, maka kita akan ketemu dengan impian-impian kita. Tapi jangan beralasan karena kita punya kendala. Jangan jadikan kendala itu sebagai kambing hitam atas kegagalan kita. Jangan lagi mencari alasan. Ya. Nah, kalau sudah ketemu dengan kendala, oke, kendala saya ini. Ya, saya keadaannya sekarang begini realitanya. Saya maunya itu, buat itu, contohnya itu. Saya maunya itu terjadi kapan? Realitanya saya sekarang masih segini dan ini ada penghalang-penghalangnya. Oke. Sekarang bagaimana cara? Untuk mencari cara, nah itu 3 huruf di belakang ini yang paling akhir itu untuk mengidentifikasi caranya. Pertama, A, huruf A. Kita perlu tahu, berarti untuk melewati kendala itu, saya harus punya kebiasaan apa dan saya harus punya kemampuan apa agar bisa melewati kendala itu. Saya harus punya kemampuan apa? Bahasa Inggrisnya ability. Dan saya harus punya sifat, karakter atau kebiasaan apa? Bahasa Inggrisnya attitude. Jadi huruf A itu adalah kita menentukan apa kemampuan dan kebiasaan. Apa kemampuan dan kebiasaan, teman-teman? Teman-teman cari ilmu ini di mana-mana nanti nggak dapat ya, ilmu ini ya kita bikin sendiri biar teman-teman mudah untuk memahami. Ini dari berbagai referensi ya, digabung-gabung ya, jadi seperti beginilah. Nah, apa kemampuan yang harus kita miliki agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, dan apa karakter kebiasaan yang harus saya bangun dan saya hilangkan? Iya dong. Begini misalnya ya, maunya apa? Maunya langsing. Misalnya, ini contoh, maunya langsing. Boleh nggak kita tulis mau langsing? Boleh. Mau itu tidak harus berhubungan selalu dengan uang, tidak selalu berhubungan dengan bisnis. Boleh mau itu berhubungan dengan bisnis, boleh mau itu berhubungan dengan karir, boleh mau itu berhubungan dengan health, kesehatan, boleh mau itu berhubungan dengan family, boleh mau itu berhubungan dengan spiritual, boleh semuanya. Tidak hanya dengan bisnis. Tapi boleh dengan maunya spiritualnya apa, maunya jasmani atau health-nya apa, maunya bisnisnya apa, karirnya apa, uangnya berapa, boleh semuanya. Ya. Jadi huruf A adalah ability dan attitude. Untuk menyelesaikan kendala itu kan kita perlu cari cara. Untuk menemukan cara berarti saya harus punya kemampuan apa ya? Saya harus punya karakter dan kebiasaan apa? Saya kasih contoh misalnya, M-nya maunya langsing. Hari ini saya gemuk banget misalnya, contoh realitanya hari ini saya gemuk banget. Hari ini saya gemuknya misalnya 120 kg. Hari ini contoh. Hari ini saya 120 kg. 120. Maunya apa? Maunya jadi 80 kg. Dari 120 pengennya jadi 80 kg. Buat apa? Agar sehat. Tidak sakit-sakitan, tidak mudah sakit. Contohnya siapa yang bisa? Contohnya si ini yang dia udah berhasil, ini sudah berhasil, ini sudah berhasil. Itu contohnya. Lalu kapan pengen terjadi? Itu pengennya nanti insya Allah bulan Desember saya pengen sudah 80 kg. Terus apa kendalanya? Aduh, saya kalau malam itu nggak bisa kalau nggak makan. Itu yang pertama, itu kendala. Aduh, saya punya kebiasaan ini, saya punya, ya itu semua kendala. Tulis semua kendala-kendalanya. Lalu huruf A, berarti kemampuan dan attitude atau kebiasaan apa yang harus saya miliki atau saya hilangkan. Misalnya kebiasaannya salah satunya adalah makan di atas jam 8 malam. Ini kebiasaan yang buruk, oke saya akan hilangkan. Terus attitude apa lagi? Makan jam diganti dengan apa? Makan jam sebelum jam 6 atau jam 5 sore. Itu dituliskan. Terus kemudian ability, saya harus punya kemampuan apa? Saya harus punya kemampuan untuk supaya langsing, saya harus punya kemampuan untuk lari, saya harus punya kemampuan untuk bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saya sering bikin jadwal mau lari sore, mau lari pagi, tapi nggak pernah tercapai. Berarti saya harus belajar bagaimana caranya supaya saya bisa mengendalikan diri saya. Nah itu namanya ability, kemampuan apa yang saya butuhkan. Jadi untuk bisa menyelesaikan kendala itu, explore. Kendala itu kita explore, lalu kemudian apa kemampuan dan apa kebiasaan yang harus kita miliki agar kendala itu bisa hilang. Begitu pula kalau misalnya saya maunya berangkatkan umroh orang tua saya dan itu butuh 300 juta atau 200 juta. Di akhir tahun 2020 saya pengen berangkat misalnya 200 juta lah satu orang, 30
30 2 orang, mertua 30 4 orang, tambah suami istri berarti 6 kali 30 berarti 180 juta. Saya pengen 180 juta, belum tambah uang jalan, anggap saja 20 juta. Oke, 20 juta berarti 200 juta. Pengen dapat 200 juta. Kendalanya apa? Sekarang belum punya bisnis. Apa masalah, realitanya apa? Nggak punya uang. Kendalanya apa? Bingung mau bisnis apa. Misalnya, itu kendala, tulis di situ. Berarti apa kebiasaan, apa kemampuan yang harus saya miliki? Berarti saya harus belajar jualan, saya harus belajar bagaimana membuat produk, saya harus punya kebiasaan bangun pagi, saya harus punya kebiasaan untuk tidak malas. Tuliskan di sini teman-teman. Huruf A. Lalu cara, jadi kita sudah menemukan, oke, cara saya harus memiliki kemampuan ini dan punya kebiasaan ini. Lalu kemudian huruf M untuk menjawab lebih detail tentang cara. M itu man. Man itu artinya orang. Man siapa? Man who, orang siapa yang bisa bantuin saya. Mungkin jadi partner, mungkin jadi guru, mungkin jadi yang mengingatkan saya setiap hari, mungkin yang jadi apapun. Kita butuh orang lain agar kita bisa sukses. Man who, kita butuh mungkin komunitas tertentu, kita harus masuk ke sana, atau orang yang kita harus jadikan motivator, kita jadikan trainer personal atau PT, personal trainer kita. Kita butuh man siapa? Tuliskan. Kalau bisa tulis namanya langsung, itu bagus. Kalau saya pengen belajar, pengen meningkatkan hasil jualan, ya, pengen meningkatkan hasil jualan saya, ya, saya pengen supaya punya omset biar bisa naikin umroh. Bapak ibu semua tadi 180 juta, berarti saya harus punya tabungan 300 juta atau 200 juta minimal di akhir bulan. Berarti penjualan saya harus naik. Berarti siapa yang bisa membantu saya, ngajarin saya supaya saya bisa bertumbuh? Cari orangnya. Jangan diam di rumah. Enggak, cari orangnya teman-teman. Cari orangnya. Siapa yang jadi partner, siapa yang jadi tim, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi mentor, cari orangnya. Kita ini pengen dibantu sama Allah, tapi ingat, Allah itu membantu kita selalu melalui perantara orang lain. Ada orang lain yang datang dalam hidup kita untuk membantu kita mendapatkan cita-cita kita. Tapi kalau kita hanya mau di rumah, lalu kemudian pengennya Allah yang langsung kasih petunjuk, ya gimana? Gitu. Kita harus cari orang, tuliskan namanya, datangin orangnya, teleponnya orangnya. Caranya begitu. Jadi ability apa? Ya, kemampuan apa? Kita butuh itu. Dan terakhir huruf S. Strategi. Supaya orangnya mau. Supaya orangnya mau untuk bantu kita, atau supaya kita sendiri bisa untuk merubah diri kita. Misalnya saya pengen merubah, saya harus punya attitude misalnya. Untuk langsing, tadi kita bikin M-nya pengen langsing. Untuk langsing, saya pengen langsing. Kendalanya saya suka makan malam jam 9, jam 10 itu masih ngunyah. Kadang-kadang martabak, kadang-kadang nasi pecel, kadang-kadang nasi goreng. Itu tengah malam masuk semua ke perut. Itu jadi masalah. Itu jadi kendala, itu jadi problem, masalah ya. Jadi tadi maunya langsing, realitanya masih 100, tadi berapa? 20 kilometer, 20 kilogram. Pengen jadi 80, maunya pengen jadi 80, tanggalnya akhir Desember. Lalu explore kendala, salah satu kendalanya adalah suka makan di tengah malam. Nah, S itu, strategi itu, contoh misalnya begini. Contoh strategi. Kalau saya ikrar, kalau saya makan di atas jam 9, maka saya akan memberikan laptop saya kepada orang lain, kepada si Anu. Saya akan memberikan uang kepada si itu 200 atau 500 ribu. Jadi itu strategi untuk membuat kita tidak melakukan lagi. Itu contoh strategi bagaimana supaya kita tidak melakukan lagi kebiasaan buruk. Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh. Ada teman saya suka ngerokok. Lalu saya datang ke rumahnya, dia lagi ngerokok dan dia punya anak kecil. Lalu saya gendong anak kecilnya, dan dia ngerokok di rumah. Dan saya bilang, kamu tuh nggak punya akal. Ada anak bayi kamu ngerokok di rumah. Kalau ngerokok di luar, gitu. Dari dulu kok ngerokok nggak berhenti. Lalu dia bilang, aku ini sudah kemana-mana, sudah kesana kemari berkonsultasi di sini ke dokter, tapi nggak bisa berhenti ngerokok. Lalu saya bilang sama dia gini, teman saya bilang sama dia gini, mau nggak saya bantu kamu supaya bisa berhenti ngerokok? Terus dia bilang, emang kamu bisa? Kamu bukan dokter? Saya bilang, ya saya bukan dokter, saya ini temanmu. Tapi kalau kamu mau, saya bantu. Terus dia bilang, iya kalau kamu bisa, ayo gitu. Terus saya bilang, oke, 2 hari lagi saya datang ke rumahmu. Saya datang ke sini lagi. Akhirnya 2 hari lagi saya datang. Teman-teman tahu nggak saya datang ngapain? Saya bawa poster, teman-teman, spanduk.
Saya bawa spanduk. Saya ambil fotonya dia di Facebook. Saya pasang di spanduk itu. Lalu di spanduk itu ada tulisan, barang siapa yang melihat saya merokok, saya kasih 200.000. Setiap kali melihat saya merokok, saya kasih 200.000. Saya bilang begini, ini kita buka spanduknya, kamu baca dulu. Ini mau saya pasang di depan rumah. Kalau kamu setuju pengen benar-benar menyelesaikan dan memberhentikan dirimu dari merokok, saya mau pasang spanduk ini depan rumah. Biar orang semua baca, tetanggamu semua baca. Kamu kalau ngerokok setiap kali orang lihat, kamu kasih 200.000. Dia bilang, oh jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu bisa habis uang saya. Saya bilang, ya berarti kamu tidak serius pengen menghentikan rokok. Ini strategi agar kamu punya attitude-nya berubah. Kamu mau sehat nggak? Terus dia bilang lagi, oh ya udah kalau kayak begitu, ayo kita coba. Ketika istrinya lihat posternya, istrinya ngekek, ketawa. Ayo tak bantu pasang. Itu akhirnya pasang. Sudah dipasang istrinya, difotoin lagi sama istrinya, dikirim ke grup-grup teman-temannya, kantornya semuanya, bahkan dikasih di Facebook. Jadi semua orang tahu. Teman-teman semuanya di kantor dia ngerokok, di rumah dia ngerokok. Di bulan pertama habis uangnya 6 juta rupiah. Lebih dari 6 juta untuk bayarin orang yang melihat dia ngerokok. Di bulan kedua dia nggak mau merokok lagi di tempat umum, dia sudah mulai merokok di kamar mandi. Nah, jadi di rumah kalau merokok dia di kamar mandi, dan anak-anaknya yang kecil itu nungguin di depan kamar mandi, nungguin duit, ayah ngerokok. Di bulan ketiga dia berhenti total dari ngerokok. Karena apa? Dia takut untuk uangnya habis. Jadi salah satu cara untuk kita membuat orang menghilangkan kebiasaan negatif adalah membuat dengan rasa takut yang lebih besar. Ya, jadi dia takut kalau uangnya hilang, maka dia mau berhenti merokok. Jadi cara ini namanya strategi. Kita harus mencari strategi. Saya dulu, misalnya cerita lain, misalnya saya dulu punya santri di sini, Ahwat. Kalau lagi kuliah gitu malam, dia selalu duduk di depan, tapi tidur. Tapi tidur. Lalu saya bilang, nak, kamu itu kok tidur? Lalu dia bilang, iya Ustadz, saya tuh padahal sudah di depan loh, tapi tetap tidur. Gimana ya caranya? Terus saya bilang, ya kamu cuci muka dulu, ambil air wudhu gitu. Nanti kalau tetap sudah ambil air wudhu, besoknya tetap tidur juga. Akhirnya saya tuliskan di kertas. Teman-teman, kalau saya tidur, tolong saya dipukul pakai sarung. Saya tempelkan di belakang jilbabnya sini. Jadi ketika dia mulai matanya begini, duduk di depan, teman-temannya langsung muterin sarung. Plak! Dia bangun. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Itu namanya strategi untuk merubah habit orang, untuk merubah kebiasaan orang. Nah, ada santri saya lagi yang bikin skripsi nggak selesai. Udah semester 13 atau 14. Ini semester terakhir. Kalau dia nggak selesai, dia DO. Nggak selesai. Saya tanya, kenapa sih nggak selesai? Dia bilang, Ustadz, saya itu setiap kali di depan laptop, ketika buka laptop, saya buka YouTube. Lalu kemudian saya nonton film, nonton Korea, nonton drama Korea, dan lain sebagainya. Nah, lama-lama saya jadi nonton 2 jam, 3 jam, habis itu saya capek, habis itu saya tidur. Mau buka lagi, setiap kali saya buka laptop, itu saya selalu buka YouTube terlebih dahulu, akhirnya saya tidur, saya capek. Gimana ya caranya Ustadz biar saya bisa selesai? Saya bilang, oh gampang. Saya tanya, kamu punya barang pribadi apa yang kamu beli paling mahal? Terus dia bilang, laptop Ustadz. Saya bilang, oh jangan laptop. Yang lain, yang lebih mahal dari laptop maksud saya. Motor Ustadz. Oke. Kamu benar-benar pengen supaya kamu bisa berhasil skripsinya? Dia bilang, benar-benar Ustadz, saya pengen berhasil. Oke. Panggil teman-teman Ahwatnya, lalu saya tuliskan, saya bikin perjanjian di antara mereka semua. Saya bilang begini, saya tuliskan nama saya tuliskan namanya. Jika saya di bulan X, saya tulis misalnya 2 bulan kemudian tidak selesai skripsinya, maka motor saya akan saya berikan kepada teman kamar saya namanya si ini. Jadi kalau saya nggak selesai dalam waktu 2 bulan, motor saya akan saya berikan kepada teman saya si ini. Dia bilang, jangan Ustaz, motor. Saya bilang, serius nggak? Kalau serius, ayo kita mulai. Akhirnya karena motornya mau hilang, dia takut motornya hilang. Setiap hari dia maksa dirinya untuk selesai. 2 bulan selesai skripsi. Itu namanya strategi. Ada juga santri yang di sini suka tidur kalau siang. Padahal dia punya banyak tugas, tapi dia siang itu suka tidur. Jam 10 tidur, itu padahal nggak boleh. Di sini dilarang jam 10 itu tidur. Tapi jam 10 tidur. Saya minta untuk ditempelkan di depan pintu kamarnya. Teman-teman kalau ada yang lihat saya tidur, saya kasih 10.000 rupiah. Jadi dia tempel di situ. Jadi akhirnya sampai sekarang dia nggak pernah tidur lagi di waktu siang.
Jadi kadang-kadang kita perlu untuk mencari strategi bagaimana caranya untuk menghilangkan bad attitude kita, deklarasikan kepada teman-teman, kepada lingkungan kita, kalau saya melakukannya saya akan. Nah, kalau kita kadang-kadang deklarasi kepada diri kita sendiri, kadang-kadang kita suka mengkhianati sendiri rencana dan janji kita. Oke, supaya kita tidak mengkhianati rencana dan janji kita, maka ikrarkan janji kita, lalu kemudian kasih sesuatu yang berharga kepada orang kalau kita mau melanggar itu atau kalau kita melanggar itu. Itu strategi, itu salah satu strategi agar membuat kita bisa menyelesaikan kendala-kendala internal diri kita. Karena kadang-kadang kendala internal itu yang membuat kita jadi kendala internal itu kayak malas, itu yang membuat kita jadi nggak bisa berhasil. Selama kita nggak bisa menyelesaikan diri kita sendiri, masalah diri kita sendiri, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah eksternal. Kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah di luar kalau masalah di dalam sendiri kita belum bisa selesaikan. Maka teman-teman semuanya, apa strateginya agar kita bisa melakukan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, dan apa strateginya supaya orang yang mau kita minta bantu kita itu mereka mau bantu kita. Kita kasih mereka apa? Kita menolong mereka apa supaya mereka mau bantu kita? Nah, itu strateginya apa? Tuliskan teman-teman. Satu halaman satu impian. Satu halaman satu impian. Satu halaman satu impian. Satu halaman satu impian. Masya Allah. Satu halaman satu impian. Akhir tahun 2020 kita lihat lagi teman-teman nanti, insya Allah. Ya Allah, ini tercapai. Ya Allah, ini tercapai. Ya Allah, ini tercapai. Ya Allah, alhamdulillah semua tercapai. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu, Masya Allah. Insya Allah nanti, kalau kita fokus pada impian-impian kita. Inilah 9 langkah, namanya MBC Dreams. 9 langkah untuk membuat impian kita menjadi real dan menjadi nyata. Bagaimana caranya supaya impian kita bisa menjadi kenyataan. Teman-teman semuanya, saya mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mencapai semua impian-impian kita. Tapi sebelumnya, tentukan dulu dengan jelas sebenarnya apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Apa yang benar-benar sungguh-sungguh kita mau dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita minta kekuatan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa mendapatkan satu persatu impian kita. Tapi ingat, impian kita tidak terjadi secara tiba-tiba. Kita harus ada ikhtiarnya, kita harus ada usahanya untuk memperbaiki diri kita dan untuk fokus. Kalau kita bisa memperbaiki diri kita, kita fokus kepada impian kita, mudah-mudahan itu kemudian menjadikan Allah merubah kehidupan kita. Pada pertemuan kemarin atau pada video kemarin saya mengatakan Allah akan merubah nasib kita kalau kita mau merubah cara kita hidup, mau merubah bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Insya Allah dengan materi ini bisa memberikan kepada kita pengetahuan dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan dengan baik. Dan sampai ketemu lagi mudah-mudahan di 2 tahun atau 3 tahun lagi dalam keadaan yang jauh lebih bagus, jauh lebih luar biasa. Karena impian-impian kita sudah tercapai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya impian tercapai. Billahi taufiq wal hidayah, sampai ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi seperti ini. Mohon doanya kepada saya, mudah-mudahan saya rezekinya banyak, rezekinya berkah, rezekinya berlimpah. Mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya diberikan Allah Subhanahu wa taala semua hal yang baik, ya, gitu ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah, wal afwan minkum. Kalau ada kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Kalau ini bagus, tolong untuk di-share biar semakin banyak orang yang menonton video kita malam hari ini. Bye.